Lihat dong, tunggu apa lagi? Telah ditentang oleh 3 pihak. Bab 761. Miguel, kami berani menyentuh mobilmu. Artinya, aku tidak berpikir untuk hidup. Jika kamu membunuh kami dengan pisau, kamu hanya bisa menghancurkan tubuh kami, namun tidak dapat menghancurkan hasrat kami untuk membunuhmu. Orang sepertimu ini sama sekali tidak pantas untuk menjadi kepala negara. Orang itu berteriak keras dan tak takut mati. Aku tidak pantas menjadi kepala negara. Miguel masih tersenyum dengan lembut, tapi senyumannya membuat orang takut. Sekretaris Lin, semuanya kamu sudah dengar. Karena mereka tidak ingin hidup, jadi bantulah mereka. Rick menerima instruksi dari Tuan Presiden, memanggil penjaga di sampingnya lalu berkata, "Mereka tidak ingin hidup lagi. Keluarkan seluruh kemampuan kalian. Baik-baik menjaga mereka. Harus sangat nyaman dalam menjaganya." Baik. Beberapa suruhan mendapat perintah segera membuka pintu penjara. Setelah masuk langsung menutup mulut mereka dengan lakban. Masing-masing mengurus satu orang. Dengan beberapa gerakan, lengan para tahanan patah dan mereka jatuh di lantai. Gerakan mereka sangat cepat. Kecepatan mereka seperti kilat dan mereka menginjak kaki para tahanan. "Kalian, tunggu dulu." Rick tiba-tiba berhenti. "Tuan Presiden, mungkin kejadian berikutnya akan sedikit berdarah. Apakah Anda akan pergi dari sini dulu?" Miguel memandang situasi penjara tanpa ekspresi, berbalik badan dan pergi. Ketika dia berbalik badan, orang suruhannya sudah menghabisi para tahanan itu. Tapi para tahanan yang mulutnya dilakban, teriakan mereka pun tidak terdengar. Bibirnya mengeluarkan senyuman yang dingin. Beberapa orang yang ingin menghentikannya, takutnya hanya sebuah trik. Malam itu sangatlah singkat. Saat mata sudah terlelap tidur lalu bangun, langit sudah mulai cerah. Tapi Orilla tidur tidak nyenyak. Di malam itu bermimpi, Abang Hansel dikelilingi oleh orang-orang. Dia berjuang keras, walaupun akhirnya dia mengalahkan semua orang, tapi dia terluka parah. Abang Hansel terbaring dan berdarah sekarat, tapi dia terus memanggil namanya, Orilla. "Abang Hansel." Meskipun dia sudah terbangun lama, tapi Orilla masih sangat ketakutan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia sudah mengira akan bermimpi seperti ini, pasti karena kejadian ledakan ban mobil kemarin dan beberapa berita yang dilihatnya di internet. Sebelum Abang Hansel menjabat sebagai presiden, dia menghadapi rintangan dari ketiga pihak. Penjelasan masalah pun tidak dijelaskan dengan rinci. Tapi Orilla sudah bisa membayangkan betapa buruknya situasi pada saat itu. Abang Hansel masih sangat muda, ingin secara lancar menjabat sebagai presiden. Itu bukanlah hal yang mudah. Ditambah lagi dengan ada rintangan dari pihak ketiga, semakin sulit untuk itu. Sekarang, meskipun Abang Hansel menjabat sebagai presiden, tapi kekuatan dari pihak ketiga itu pasti masih ada. Jadi mereka menggunakan cara ini untuk menyingkirkan Abang Hanselnya. Tidak,
Tidak, Orila menjerit di dalam hatinya. Dia tidak ingin orang lain diam-diam melukai Abang Hansel. Dia harus mencari cara untuk menolong Abang Hansel. Berpikir tentang menolong Abang Hansel, orang pertama yang ada di benak Orila adalah ayahnya, Carson. Dia pasti bisa memberinya saran dan petunjuk. Terpikirkan hal itu, Orila langsung menelpon ayahnya. Baru saja menelpon, langsung diangkat olehnya. Orila? Ayah? Orila dengan sedih memanggilnya, tapi tidak tahu bagaimana mengatakan masalah ini kepada ayahnya. Jika ayahnya tahu bahwa Abang Hansel tidak bisa menjaganya, mungkin ayahnya akan menyuruh Sebastian untuk membawanya kembali ke New York. Orila, kamu kenapa? Carson dengan sabar menanyakannya. Ya, aku tidak apa-apa. Orila cuma rindu ayah. Orila pun menelan kembali perkataan yang akan diucapkannya. Tidak ingin ayahnya khawatir tentangnya. Lagi pula, berada di sisi Abang Hansel, ingin menjaga Abang Hansel, itu semua adalah ide dia sendiri. Tidak ada alasan untuk membuat ayahnya dan dia khawatir. Selain itu, dia harusnya percaya kepada Abang Hansel. Abang Hansel adalah orang yang bisa mengesampingkan posisinya sebagai presiden ketika dalam bahaya. Dia pasti memiliki kemampuan itu. Orila, tidak peduli terjadi hal apa, kamu jangan lupa masih ada kita. Kami adalah tempatmu yang kokoh untuk bersandar. Putrinya harus berpikir dengan hati-hati. Bagaimana mungkin Carson tidak tahu? Hanya saja dia tidak bicara dan menggunakan cara lain untuk memberitahu putrinya. Ayah, aku sangat beruntung. Mendengar ayahnya berbicara seperti itu, hati Orila tenang. Nada bicaranya juga mulai santai. Kenapa tiba-tiba bicara seperti itu? Carson bertanya. Karena aku adalah putrimu. Dari kecil sampai besar, ayah selalu menyayangiku, melindungiku, menjagaku. Aku rasa aku sangat beruntung menjadi anak kesayangan ayah dan ibu. Orila dengan mulut yang manis berbicara seperti itu. Emang mulut gadis ini sangat manis. Tahu cara membuat ayahmu ini bahagia. Di depan putrinya, Carson tidak merasa berbeda dengan ayah pada umumnya. Ayah, bukannya mulut ini manis, hanya tidak sengaja mengatakan hal yang sebenarnya. Senang bisa berbicara dengan ayahnya, bisa sementara melupakan rasa takut dan kegelisahan. Kamu nih, apa anak kesayanganmu yang menelpon? Tiba-tiba Arila masuk ke ruang kerja dan juga memberikan secangkir susu panas untuk Carson. Sudah, jangan kerja lagi. Minum susu dan cepat istirahat. Ini telepon dengan anak kesayanganmu. Carson pun memberikan telepon kepadanya dan tersenyum dengan lembut. Anak kesayanganmu ini mulutnya sangat manis. Tidak tahu belajar dari siapa dia. Arila pun mencubit bahu Carson dan berkata, anak kesayanganku tentu belajar dariku. Bukan seperti anak lakimu yang sangat dingin sifatnya itu. Dia baru saja 8 tahun. Hari ini tidak sengaja melihatnya sedang ganti baju. Dia bahkan memberikan muka yang sangat tidak enak. Sepanjang hari mengabaikanku. Carson meminum susu yang hangat itu lalu berkata, dia adalah anak yang kamu lahirkan. Mengembangkan sifat itu, apa kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu? Arila mencubit Carson dengan keras.
Tuan Carson, jika kamu bersikap lembut padanya, apa dia akan mempunyai sifat seperti itu? Arila mengatakan lagi, dia adalah lelaki. Anak lelaki itu punya cara untuk mendidiknya sendiri. Apa kamu ingin aku setiap hari memeluk dia, merayu dia untuk tidur? Di telepon terdengar suara percekcokan antara ayah dan ibunya. Itu adalah hal yang wajar. Orila senang mendengarnya. Dia tersenyum dan berkata, "Bu, apa dia membuatmu marah?" Ibu kasih tahu dia, kalau dia membuatmu marah, aku akan kembali ke sana untuk menghabisinya. Sayang, kamu jangan khawatir. Ibu ada cara untuk menghabisi anak kecil itu. Coba pikirkan lagi, dia pun bisa ada cara untuk melelehkan hati anak mereka yang keras dan dingin itu. Apa dia tidak akan ada cara untuk mengatasi anak kecil mereka? Seberapa dingin anak itu, dia cuma anak berumur 8 tahun. Tapi anak kecil keluarga mereka memang berbeda dengan anak kecil berumur 8 tahun lainnya. Hanya dengan logika yang kuat, itu bisa membuat Arila kagum. "Ibu, kalian cepat istirahatlah." Orila tidak mengganggu lagi. "Lain hari kita ngobrol lagi," kata Orila. "Sayang, cuaca di kota Atmajaya pelan-pelan menjadi dingin. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jangan sampai demam. Sebastian juga di sana. Jika kamu ada masalah, kamu bisa berdiskusi dengannya. Ingat, dia adalah kakakmu. Sikapmu terhadapnya harus baik. Tahu tidak?" "Iya, aku tahu. Ayah, ibu, selamat tinggal." Orila pun menutup telepon itu. Teringat ucapan ibu tentang Sebastian. Dia pun tak berkata apapun. Sebastian lelaki munafik itu sangat bisa menyenangkan hati ayah dan ibunya.